Di momen ini gue yang malu ya. Kayak pengen nyanyi lagi kayak itu dia, tapi kayak pakai nada apa ya? Coba. Itu dia market Sentimen. Hari ini kita lanjut ke market review. Sudah ada Mbak Sheryl di sini. Pakai nada juga. Pakai nada juga harus nyanyi, nggak bisa yuk. Yuk Harus bisa pakai yuk. nada. Yuk bisa yuk. Ya lumayan. Keren, boleh. Bagus. Hari Hari ini IHSG gimana? berada di zona merah kembali kita tutup. Oke. Iya. Dengan sempat tadi memberikan harapan dia akan kembali rebound. Tapi ternyata masih malu-malu untuk aku mau Tapi malu. Mewakili si IHSG banget ya lagunya ya. Iya benar, Mbak betul. Sheryl. Apa Iya. yang membuat IHSG hari ini aku mau Tapi malu. Oke. Nyanyi ya Mbak Sheryl? Ya, tadi kita lihat sampai jam 10 Iya. itu masih hijau Oke. ya IHSG-nya. Tapi memang makin kesini makin koreksi juga ya. Pas sudah penutupan lewat 2 menit nih. Ditutup melemah 0,7%. lumayan. Iya, di level 7.107. Nah, IHSG di sore hari ini lagi-lagi melemahnya nggak sendirian, tapi Oke. rame-rame sama teman-temannya yang di luar sana. Iya. Mau yang di Asia regional maupun yang di Amerika, yang di Eropa, semua kompak merah. Bahkan Nasdaq yang udah kesekian puluh kali all time high, bahkan di hari kemarin tuh di 2 hari yang lalu all time high, tetap aja nggak luput dari koreksi. Sedahsyat itu sentimen negatifnya. Gitu. Apa itu sentimen negatifnya? Itu dia. Market sekarang penasaran banget nih sama komentar ketua gubernur The Fed Jerome Powell nanti subuh jam 2 WIB gitu. Kalau soal pemangkasan suku bunga 25 basis point itu sudah terprice in lah gitu ya. Kayaknya memang beneran Sudah bakal dipangkas. ditebak lah sama pasar, sudah yakin lah hal itu sudah no debat istilahnya. Gitu ya. Namun yang dinanti-nanti justru proyeksi komentar penilaian Jerome Powell, gubernur The Fed tersebut terhadap kondisi ekonomi Amerika saat ini gitu. Karena sebenarnya semalam juga ada data penjualan retail di Amerika Serikat yang ternyata di bulan November tuh penjualannya lebih baik dari perkiraan. Ini suatu hal yang positif sebenarnya, menunjukkan kondisi ekonomi Amerika tuh bagus, kuat. Masih pada belanja retail nih. Padahal suku bunga tuh sudah masih tinggi. Baru akan dipangkas ketiga kalinya di tahun ini. Gitu. Tapi di satu sisi itu bisa membuat The Fed mikir-mikir lagi nih buat pemangkasan suku bunga di tahun 2025. Dan kalau untuk hari ini Bank Indonesia kita juga ada rapat Dewan Gubernur tadi dan keputusannya ternyata ditahan tetap di level 6%, tidak berubah gitu. Kata Pak Perry, ruang untuk menurunkan suku bunga tuh ada sebenarnya. Masih ada. But the timing is not right yet. Betul. Katanya gitu ya. Apa yang sedang dinanti-nantikan ya? Ya, suku bunganya memang kemarin kan sempat terbelah ya konsensusnya. Kalau aku termasuk yang memperkirakan suku bunganya bakal turun nih hari ini 25 basis point ke level 5,75%. Tapi kalau dari sudut pandang Bank Indonesia tadi yang disampaikan Pak Perry meng-highlight ya, menggarisbawahi pelemahan nilai tukar rupiah kita yang bahkan hari ini sudah mencapai 16.100. Ya. Kemarin masih 16.000 Awal. 15.900, 16.000. Sekarang bahkan makin melemah lagi. Bahkan ya memang dolar trennya semakin melemah seiring penguatan seiring menjelang juga sama nanti rapat The Fed nanti malam gitu ya. Nah, tapi rupiah kita tuh melemahnya agak mengkhawatirkan, agak lain gitu. Karena sebulan aja melemahnya udah 2,5%. Yang mana biasanya rupiah tuh nggak bergerak sefluktuatif itu secara bulanan ya.
paling di bawah 1% lah. Kali ini 2,5%. Hmm. Bahkan kalau kita bandingkan, memang kan di akhir tahun itu identik sama pelemahan rupiah. Karena korporasi punya kewajiban untuk melunaskan hutang-hutangnya juga banyak yang dalam bentuk US dollar, sehingga permintaan dolar tuh akan meningkat. Termasuk kalau yang mau jalan-jalan juga atau ada kebutuhan ekspor impor terpengaruh di sana ya. Tapi akhir tahun ini secara year on year rupiah kita tuh melemahnya sampai 4% bahkan dibandingkan Desember tahun lalu. It's quite high. Iya, betul. Ya, jadi bisa kita terima kalau concernnya BI ya untuk menjaga rupiah kita juga. Makanya suku bunga tetap di 6% gitu. Iya, Mbak mau nanya ini dong soal proyeksi suku bunga di tahun depan gitu. Kan ini semua pasar sedang mewanti-wanti the Fed kira-kira proyeksinya akan seperti apa. Tapi dari banyak pengamat juga bilang kayaknya kita belum akan mengakhiri era suku bunga tinggi ini. Masih akan tetap ada di sana. Seberapa besar sentimen ini buat bursa nanti untuk di tahun depan? Oke. Kalau untuk bulan Januari memang kurang lebih probabilitas 80% ya. Market nih melihat the Fed akan menunda, tidak ada pemangkasan jadi nih di bulan Januari, di pause dulu. Nah, kalau untuk total sepanjang 2025 kita lihat apalagi dengan kebijakan presiden barunya yang lumayan agresif dan MAGA ya. MAGA, Make America Great Again. Iya, dan fokusnya ke negaranya sendiri ya. Kita lihat di sisi lain itu bisa meningkatkan emang inflasi Amerika lagi. Gitu ya. Inflasi akan tinggi lagi nanti. Inflasi mungkin memang nggak akan setinggi tahun-tahun lalu, tapi bisa sulit turun. Memang juga ada perlambatan ekonomi global juga, sehingga kelihatannya inflasi nggak bakal kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi jadi sulit turun gitu. Dan inflasi yang sulit turun ini membuat penurunan suku bunga jadinya lebih lambat, bahkan lebih kecil gitu. Kalau dari pandangan kami sih, kami masih mengikuti konsensus ya. Perkiraan the Fed tuh memangkas suku bunga tahun depan hanya di 50 sampai 75 basis poin. Kayak gitu. Kalau untuk BI kita lihat sih perkiraannya bisa sampai 50 basis poin. Tapi itu artinya selisih suku bunga BI sama suku bunga the Fed itu semakin jauh. Artinya itu bisa menarik juga tuh investor asing untuk ke negara kita. Kayak gitu sih. Belum lagi ditambah sama keseruan perang dagang 2.0-nya ya. Nggak kelar-kelar kalau kenapa sih Donald Trump? Dan secara historical, biasanya 1 tahun setelah pemilu, justru pasar modal kita tuh akan cenderung bergairah. Ini sudah terjadi 3 pemilu sebelumnya berturut-turut selalu gitu. Seperti itu polanya. Jadi kalau lagi ada koreksi ya lagi-lagi itu justru peluang. Gitu. Selalu ada possibility untuk bisa bounce back the tickers. Don't worry, just be grateful. Iya dong. Iya, be patient aja ya. Be patient, be grateful, Yep. and be apa Mbak Sheryl? Be wise ya. Be wise. Be wise penting tuh, be wise betul. Jangan semua uangnya dimasukin sekaligus. Apalagi ini tanggal-tanggal tua kan. Oh iya. Benar. Benar. Jangan pakai uang panas untuk invest. Gitu. Tas. Iya, Betul. betul. Karena tidak ada yang bisa memprediksi 100% pasti akurat. Ini semua lebih ke timing gitu. Oke. Kita bisa lihat ya IHSG memang kalau udah di 7.000 awal-awal cenderung rebound seperti yang terjadi di 2 Desember. Itu sampai ke 7.041, seminggu ke depan dia rebound bahkan sampai ke target kita 7.530. Tapi kita nggak tahu kali ini apalagi ada libur, ada The Fed nanti malah mau komentarnya apa, itu bisa jadi resiko juga. Ya jadi memang ada peluang, tapi kita juga harus siap untuk memanage resikonya gitu. Proyeksi dari investasiku setelah nanti akan ada komentar dari Opa Powell di dini hari nanti, kira-kira pasar akan ngerespons kayak apa Mbak? Oke, berhubung kita juga harus memperhatikan ya sisa perdagangan kita nih tinggal 2 minggu. Besok hari Jumat, tinggal kurang lebih nggak nyampe 5 hari lagi ya untuk sampai ke tahun baru. 5 Lebih hari. tahu Mbak? 19 Kan 19 20 20 23 24 Iya 6 25, hari 26, lagi. 25 26 27 25 29 26, 30 6 hari lah. Sampai tanggal 31 kan masih ada perdagangan ya. 6 hari Iya, ya. gitu.
Dan ya kita harapkan sih nanti malam ada kejutan ya. Ya. Ada komentar sejuk dari Mr. Powell gitu ya. Jangan sampai dia memberikan komentar yang abu-abu, itu benar-benar bisa membuat koreksi semakin dalam di bursa Amerika. Kalau di kita ya itu bisa menghambat proses window dressing kita gitu. Ya udah, ini aku WhatsApp dulu Opa Powell ya, Mbak. Boleh. Nah, WhatsApp ini ya. ada Misty. WhatsApp channelnya. WhatsApp channelnya iya. Powell Fans Club. PWC. Ternyata banyak fansnya. Iya, ternyata bukan si Opa kantor akuntan doang PWC itu. Powell Fans Club. PFC ini ya. Oke, kalau gitu di sisa akhir menuju ke akhir pekan ini kira-kira apa yang harus dicermati oleh pelaku pasar nih Mbak, khususnya investor retail nih? Oke. Yang bisa dicermati yang pasti ya itu dia si Opa Powell nanti malam ya. Lalu kita juga lihat banyak pengumuman berita dividen sebenarnya dari emiten dalam negeri kita kayak BRI, Adaro gitu. Dividen itu kan ibarat bonus tahunan juga ya. Sebenarnya itu lagi-lagi menambah optimisme kita sama pasar modal kita gitu. Tapi tentu porsi portofolionya juga harus bijak. Makanya di investasiku tuh nggak hanya ada saham doang, tapi bisa di manage resikonya, dibagi-bagi, diversifikasi ke obligasi, pasar utang, bisa juga ke reksadana gitu. Oh, beli obligasi bisa di investasiku ya? Bisa, minimal 5 juta aja. Minimal 5 juta. Dan mudah banget jual belinya gitu. Kalau nggak hanya cuma bisa beli, tapi bisa jual di aplikasi itu juga langsung sekaligus. Dapat poin juga nggak? Dapat poin dong. Dan poinnya bisa lagi diinvestasikan. Menarik. Cocok. Luar biasa. Hafal banget sih Mbak. Hafal Iya dong. Iya benar Mbak. Masa nggak hafal? Bisa-bisaan pertanyaannya gitu ya. Alright. Yes. Kalau rekomendasi Mbak di sisa akhir tahun ini lagi-lagi kita ingetin The Tickers apa yang bisa jadi pertimbangan buat mereka untuk koleksi saham mungkin, atau apa yang bisa dilepas mungkin? Oke. Iya. Kalau saham untuk besok kita lihat ini sektor consumer cyclical ya. Seperti emiten-emiten retail ini menarik ya, karena keputusan pemerintah akhirnya udah ada kejelasan, meskipun PPN naik juga ke 12%, tapi seenggaknya ini sudah memberikan kepastian. Ya itu suatu hal yang ada di undang-undang, nggak mungkin diabaikan. Jadi kita lihat pengusaha juga jadi punya waktu, karena udah ada kejelasan dari pemerintah, jadi bisa menyusun strategi 2025 dengan lebih baik. Kita lihat sektor cyclical hari ini menjadi satu-satunya sektor yang menguat, dan kita lihat besok masih bisa berlanjut. Cyclical ya? Iya, dan pada mau beli baju mungkin ya, mau Natalan. Apa yang bisa udah dilepas Mbak? Sektor apa mungkin yang sudah cukup matang dilihat dari investasiku sejauh ini? Sektor yang masih kurang menarik kita lihat justru transportasi gitu ya. Ya karena harga minyak masih sangat volatile ya. Apalagi kebijakan Trump yang pro sama energi fosil, bahkan ia akan menggencarkan produksi minyak besar-besaran, tapi dia juga akan menjaga minyak tuh tetap tinggi, minimal di 68 US dollar per barrel gitu ya. Jadi itu kan lagi-lagi menjadi beban juga buat sektor transportasi gitu. Tuh, yang pegang saham transportasi mungkin udah hijau sekarang, buruan cus dijual sekarang, karena mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan ya di Tickers anyway. Lumayan buat akhir tahun ya. Iya, daripada keburu nyangkut terus akhir tahun nggak bisa dapat cuan, ya bisa jadi salah satu pertimbangan. Anyway, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Terima kasih banyak. Belum libur tapi ya, besok masih ada ya. Masih dong. Seperti tadi udah disampaikan, ada sekitar 6 hari perdagangan lagi. 6 hari, yes. Alright, hari ini kita juga akan ada editorial review. Tadi udah kita sempat mention ya Cut. Akan ada pembahasan soal the one and only Harun Mazaika. English. Oke, tapi habis break dong. Oh iya, break dulu kita. Break dulu, bener. Makanya. Pokoknya sekali lagi terima kasih Mbak Sheryl. Yes. Jangan kapok-kapok kesini, takutnya kapok. Jangan dong, enggak dong. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Cuma.